Untuk itu sebelumnya, mari kita sebagai umat yang percaya, kita sama-sama berdoa, biarlah firman Tuhan yang nanti kita akan sama-sama membaca, merenungi, biarlah firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kita. Karena hanya Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih banyak. Engkau sungguh baik. Setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap waktu kami Tuhan, Tuhan selalu membimbing kami, jaga kami dalam perjalanan hidup kami. Dari malam hingga pagi hari, Tuhan tetap jaga kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, umur panjang, hingga Tuhan membangunkan kami di pagi hari, tanpa kekurangan satupun memberikan kami kekuatan, perlindungan, hingga kami boleh bernapas hingga saat ini. Bapak, terima kasih banyak Engkau berkati kami dalam pekerjaan kami sebagai TNI Polri, dokter, suster, bidan, pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, pedagang, pekerja kecil, apapun pekerjaan kami, tukang sapu, tukang parkir, supir taksi, ojek, petani, nelayan, Tuhan Yesus selalu dalam melindungi kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Malam hari ini juga kami berdoa, Tuhan berkati anak-anak Tuhan, yatim piatu, ibu-ibu janda, duda yang sudah tidak bisa bekerja, yang hingga saat ini belum mencicipi sesuap nasi, Tuhan Yesus memberkati dengan pengasihan-Mu ya Bapak. Bapak, kami semua berdoa, Tuhan berkati negara Republik Indonesia, negara kami ini Tuhan, terlebih-lebih pimpinan kami Bapak Presiden Joko Widodo, beserta Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, staf pemerintahan, dari pusat hingga yang ke terbawah atau di daerah yang terkecil. Tuhan Yesus memberkati pemerintahan kami. Hamba pun juga berdoa, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, perlindungan, ketabahan bagi anak-anak Tuhan yang dimana di belahan dunia, khususnya di Ukraina, yang lagi sementara konflik bersama negara Rusia. Tuhan Yesus Engkau turun campur tangan, memberikan suatu kedamaian hati, berikanlah hati yang keras dari pemimpin dunia, Pak Vladimir, pemimpin Presiden Rusia. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan, buka hatinya, biarlah lemah hatinya, biar dia bisa tahu dan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapak Vladimir Putin adalah sosok pemerintah pimpinan yang mana dia percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan ketuk hatinya, lembutkanlah hatinya, biarlah dia takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus, kami semua hamba Tuhan berdoa dan meminta. Mujizat terjadi hari ini juga. Engkau jamah dia, lembutkanlah hatinya. Dalam nama Yesus kami percaya. Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin seluruh dunia. Biar mereka ditutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan mereka dari segala kuasa kegelapan yang ingin memancing. Kami percaya Tuhan, Engkau akan turut campur tangan di dalam permasalahan yang dialami oleh saudara kita di Ukraina. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, di malam hari ini kami juga berdoa, anak-anak Tuhan yang di malam hari ini mengalami tubuh yang lemah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa bimbing-Mu. Kau jamah mereka, sembuhkanlah mereka Bapa. Anak-anak Tuhan yang ada di meja operasi, dalam nama Yesus, yang mereka ada di meja operasi, Tuhan lawat mereka. Kami yakin dan percaya operasi bisa jalan dengan lancar. Engkau melawat dan Engkau berkati tangan-tangan tim dokter, suster, apapun itu bidan, Engkau berkati tangan-tangan mereka dan memberkati obat-obatan yang mereka pakai melalui suntik, botol infus ataupun obat-obatan.
Tuhan berkati, biarlah pasien yang mana dipakai obat-obatan itu bisa sembuh dalam nama Yesus, dan kami semua memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah dalam sakit, Kau angkat dalam nama Yesus. Kami percaya malam hari ini ada kesembuhan, ada mujizat terjadi. Bapa, kami semua datang dengan rendah hati di malam hari ini. Kami akan bersama-sama belajar dan kami akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan, isi hati Tuhan, biarlah firman kebenaran-Mu ini kami boleh menerima dengan damai sejahtera sukacita dan kami menjadi anak-anak terang. Dan kami memperoleh dan kami boleh menabur kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua yang nonton di malam hari ini, baik secara live maupun secara ulang. Tuhan Yesus memberkati kami di negara kami di Indonesia sampai ke ujung dunia. Bapa, berkati tim Solata BM2, hamba-Mu beserta keluarga, istri, anak-anak. Tuhan Yesus berkati pagari rumah hamba-Mu dengan bala tentara malaikat-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa berkati Pak Sibarani beserta keluarga, Tuhan Yesus berkati yang ada di Lampung. Dan Bapak berkati Pak Daniel Simanjuntak, Pak Opus, Utang Barat, Tuhan Yesus berkati. Berkati Pak Lobo, Tuhan Yesus berkati istri dan anak-anak, Tuhan Yesus berkati Pak Lidara Rewawa, anak-anak istri, anak-anak cucu, Tuhan Yesus berkati. Pak Mordekai, Tuhan Yesus berkati usaha pekerjaan semua, Tuhan Yesus berkati. Pak Leo, Pak Budiman, Pak Bambang, Tuhan Yesus memberkati. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Bapak berkati Pak Timothy, Pak Marban, Pak Jeki Sendiring, Pak Slamet Riyadi, yang mana Engkau pakai sebagai hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan, yang mana beliau hari ini ada di Surabaya, yang mana melakukan pembaptisan, ada 13 jiwa dan beberapa jiwa yang lagi sementara akan dibaptis. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu sangat indah. Kami anak-anak-Mu hanya bekerja, Engkau yang memilih anak-anak Tuhan. Biarlah semua bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa, Ibu Abre, beserta tim semua tim Solata BM2, terus berkati, Pak Santoso, Susanto, Ibu Sylvia, Ibu Budi, Ibu Dewi, Ibu Grace, Tuhan Yesus berkati, Pak Ian Tobing, Tuhan Yesus memberkati, Pak Keis, Tuhan Yesus berkati semua anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan yang Engkau titipkan kepada kami semua, talenta, berkat yang Engkau berikan, itu pula yang kami berikan untuk sebagai pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan yang kami lakukan, berkati tangan-tangan yang memberi dalam pelayanan Solata BM2, Engkau ganti berlipat-lipat kali. Kami percaya Tuhan, mereka, kami semua dan mereka anak Tuhan di malam hari ini menerima dengan damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak Bapak, berkati siaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, malam hari ini ya, kami akan Pak Bomom akan membawa judul Akhir Zaman secara Alkitabiah. Oke? Kita baca mulai ya, mulai firman Tuhan kita baca. Pak Bomom ambil dari 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Oke, Pak Bobo membaca ulang. Mari kita sama-sama baca. Kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ya, di malam hari ini bahwa
Di akhir zaman ini sudah muncul mulai gempa bumi, karena firman Tuhan katakan akan muncul eh, bangsa dan bangsa akan berperang. Kemudian gempa bumi dan bencana alam, dan kehidupan di manusia di dunia sekarang sudah tidak baku mengenal ya. Sudah banyak berbuat jahat, sudah tanda akhir zaman. Tapi nanti kita lihat tahap ketiga atau tahap keempat, Pak Bom menjelaskan ya tanda-tanda akhir zaman secara alkitabiah. Dan banyak orang beranggapan bahwa antikristus sudah datang. Ya, saya nggak tahu kalau teman-teman ya, kalau Pak Bom secara alkitabiah belum. Ya, kalau nabi palsu sudah. Tapi kalau antikris bagi Pak Bom belum ya. Secara alkitabiah nanti baru kita jelaskan ya apa maksud antikris. Kalau pengejek-pengejek, terus kalau nabi-nabi yang palsu itu sudah banyak datang, sudah ada ya. Dan sebenarnya kalau berhubungan dengan akhir zaman, berarti berhubungan dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Nah, tentu kalau kedatangan Yesus yang kedua, tentu kita anak Kristen ada punya pengharapan. Pengharapannya apa? Pengharapannya adalah pengharapan yang mulia dari gereja Tuhan, dari kita anak Tuhan. Kita semua berharap bahwa kalau Yesus datang, pasti kita diangkat, terangkat bersama-sama ya. Jadi kita akan dipilih oleh Tuhan, karena kita tahu dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan akan menghakimi kita adalah Tuhan Yesus. Oke? Dan malam hari ini kita harus belajar sebenarnya dalam Alkitabiah. Ada perkataan secara dalam doktrin ya, doktrin akhir zaman itu dikenal namanya eskatologi ya. Eskatologi itu apa? Katalogi itu dari ilmu atau ajaran ya, eskatologi. Jadi eskatologi itu katanya dari eskatos ya, eskatos. Eskatologi, ilmu ajaran atau ajaran tentang hal-hal yang terakhir. Oke? Ingat, eskatologi itu adalah ajaran tentang hal-hal yang terakhir. Untuk malam hari ini ajaran tentang secara alkitabiah, secara akhir zaman, kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Oke. Kedatangan Kristus yang kedua ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi umat-umat Kristen atau buat anak-anak Tuhan, bukan Kristen KTP ya. Dan atau kita perlu pelajari karena ini salah satu tema penting dalam perjanjian baru. Ya, tema penting dalam perjanjian baru. Ya, yaitu eskatologi. Oke. Kedatangan Kristus adalah pengharapan yang mulia dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu siapa? Ya, kita ini sudah. Ya. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga, gereja Kristen itu sudah hidup dalam pengharapan. Ingat baik-baik. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga, itu gereja Kristen sudah hidup dalam pengharapan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Gereja Kristen itu maksudnya apa? Pengikut Kristus. Oke? Pada waktu Paulus dihadapkan ke mahkamah agama, ingat anak-anak Tuhan. Pada waktu Paulus dihadapkan di mahkamah agama, Paulus berbicara tentang masalah ini, masalah pengharapan. Dia maunya pengharapan dia Paulus itu cepat kedatangan Tuhan. Nah, contoh kita buka sama-sama dalam Kisah Para Rasul. Kita baca di Kisah Para Rasul. Malam ini khotbahnya berbeda ya, kita belajar Alkitabiah. Biar ada penguatan iman ya buat kita semua. Ayat yang ke-6. Oke. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi, aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Nah, yang dimaksudkan Paulus mengharapkan kebangkitan orang mati siapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, terutama Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dia mengharapkan bahwa nanti dia mati dia bersama dengan Kristus. Kami pengikut Kristus. Dan pengharapan kami, jadi Pak Bomom cuma ingatkan semua anak Kristen, jangan takut dengan kematian. Karena kematian itu yang mendekatkan diri kita kepada Yesus Kristus. Jadi jangan takut.
Ya, karena Anda mati hari ini, Anda sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Janji Tuhan, nanti sebentar kita bahas. Kemudian, kita baca dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Mari kita baca sama-sama ya, anak Tuhan. Kita penguatan iman untuk akhir zaman. Dan sekarang aku menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharap kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Nah, ayat yang ke-7. Dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, perhatikan, dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 6. Ayat 6. Di situ aku mengharap kegenapan janji. Paulus di situ mengatakan bahwa aku mengharap kegenapan janji. Dan ayat yang ke-7, kita lihat baik-baik di sini ya. Ayat yang ke-7, di sini Paulus katakan bahwa karena pengharapan itulah, ya. Di sini kita lihat bahwa pengharapan itulah ya Raja Agripa. Jadi dia mengharapkan apa? Paulus di sini pengharapan kedatangannya anak manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Dan Allah membangkitkan orang mati. Ke-8, kalau kita lihat bahwa Allah membangkitkan orang mati, mengapa kamu menganggap mustahil? Nah, banyak orang berkata sampai sekarang juga banyak orang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati dan Yesus diganti serupakan. Itu berarti sudah melenceng dari Alkitabiah yang sebelumnya tertulis dari murid-murid Yesus ke-12 rasul. Ya. Dan 12 rasul itu satu sudah mati, tidak menulis. Dan ingat, yang menulis kitab-kitab bukan semua murid-murid Yesus. Termasuk Yudas itu adalah adik Yesus, kemudian Yakobus adalah adik Yesus. Dan yang tulis murid Yesus, murid pilihan, murid utama adalah Petrus, terus kemudian Yohanes, Matius. Matius ditulis oleh murid Yesus, kemudian Yohanes ditulis oleh murid Yesus, Rasul Yohanes. Lukas adalah anak rohani Paulus, Markus adalah anak rohani dari Petrus, dan surat-surat lain. Ya, Paulus hidup dalam sebuah pengharapan atau pengharapan. Tentang apa pengharapan ya? Tadi Pak Bau menyampaikan di depan bahwa eskatologi di dalam Alkitabiah ada namanya ucapan perkataan eskatologi. Eskatologi itu apa? Sebuah pengharapan atau ajaran tentang hal-hal yang terakhir. Ajaran tentang hal yang terakhir berarti sebuah pengharapan bahwa anak-anak Tuhan yang hidup, istilahnya gereja, ya gereja jemaat ini kita berharap bahwa besok kita mati ya kita bersama Kristus. Ya jangan takut. Anak-anak Tuhan saya cuma ingatkan, secara Alkitabiah kita sudah ditebus dan kita dipilih. Ya dalam Roma 8 ayat 28 dan 29. Jadi kalau anak Tuhan sekarang lagi mengalami, oh besok perang dunia ketiga begini. PMK, nanti sudah kita Pak Bau menjelaskan ya. Tidak usah takut secara Alkitabiah. Malam hari ini kita bongkar pelajaran tentang Alkitabiah. Dan Paulus hidup dalam sebuah pengharapan eskatologi. Sebuah pengharapan tentang adanya kebangkitan orang mati yang tidak terlepas dari kedatangan Kristus yang kedua. Ingat, malam hari ini kita belajar tentang akhir zaman secara Alkitabiah atau kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Akhir zaman itu. Dan pada waktu Paulus membuat suratnya kepada Titus, ingat, pada waktu Paulus membuat surat kepada Titus, Paulus membicarakan atau menyatakan pengharapan ini. Jadi semua anak-anak Kristen yang malam hari ini saya percaya bahwa semua anak-anak Tuhan yang memang punya iman kuat mengharapkan. Pengharapannya kita apa? Kita mau bersatu dengan Bapa di surga, memang kita harus mati, ya. Karena darah dan daging tidak punya tempat di kerajaan surga. Ya, pengharapan kita itu apa? Setelah kita mati, hari ini kita mati, roh kembali kepada Bapa dan jiwa, bukan trinitas ya, dwi, namanya dwi itu. Jadi roh dan jiwa naik ke atas. Terus bagaimana tubuh? Saya kubur. Tubuh kemudian belum dibangkitkan. Nanti akhir zaman. Nanti kita bongkar ayat sebentar ya.
Oke, kita baca di surat Paulus kepada Titus, ya. Kita buka sama-sama. Titus, buka Titus 2 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Oke. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oh haleluya. Nah, di dalam Titus 2 ayat 13 di sini tertulis bahwa ya, dengan menantikan penggenapan pengharapan. Perhatikan, menantikan pengharapan. Kita semua menantikan pengharapan. Nah, jadi di dalam surat Paulus, ya, di Titus ya, pada Titus situ bahwa Paulus hidup dengan pengharapan kedatangan Yesus Kristus. Paulus saja sudah punya pengharapan, apalagi kita. Ya? Oh haleluya. Ya di rumah katakan amin. Tidak usah takut. Kalau ada apa-apa, tidak usah takut ya. Rasul Petrus juga mempunyai pengharapan. Iya, Paulus punya pengharapan. Bagaimana dengan Petrus? Kita lihat Petrus ya. Oke, kita buka di Petrus. Kita buka sama-sama di kitab Petrus, ya, surat Petrus. Petrus ya, Petrus 1 Petrus ya, ayat 1. Petrus 1 pasal 1 ayat yang ketiga. Kita sama-sama baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita baca ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kita lihat ayat yang ke-13. Oke. Sama-sama baca ya. Kasih tanda dulu. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus, anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa di akhir zaman, anak-anak Tuhan Pak Bomong ingatkan, tidak usah takut. Ya, kita semua mempunyai pengharapan. Harapan apa? Bahwa kita semua bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ingat, di mana Yesus Kristus berada, kita pun di situ. Kalau yang lain tidak mengenal Yesus, tidak akan bersama-sama dengan Yesus. Amin, saudara-saudara. Secara Alkitabiah, firman Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitabiah. Bahwa Yesus di mana kami orang-orang yang percaya ada bersama-sama Yesus di kerajaan surga. Yesus di surga, berarti kami ada di surga. Jadi, tidak usah takut akhir zaman. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, hidup yang penuh dengan pengharapan. Kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Di dalam ayat yang kelima tadi. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-13, pengharapan pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kita semua punya pengharapan. Pengharapan waktu penyataan Yesus Kristus. Pada waktu Yesus Kristus datang, anak manusia, dia menjanjikan. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah lalai dengan janjinya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Letakkanlah pengharapanmu di atas dasar bahwa Kristus akan datang kembali. Haleluya, berubah katakan amin. Jadi Paulus punya pengharapan itu. Petrus punya pengharapan itu juga. Rasul Yohanes juga punya pengharapan yang sama seperti kita ini. Coba kita buka dalam 1 Yohanes 3. Oke? Anak Tuhan kita buka. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua hingga yang ketiga.
ya. Kita baca sama-sama. Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, sampai di sini kita baca ayat yang kedua ya. Kita, nah, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Anak-anak Tuhan, kalau rasul-rasul Yohanes mereka ya seperti mereka dulu bisa melihat Yesus, bersama-sama hidup dengan Yesus. Mungkin rupanya mungkin gondrong, ya, tapi memang kalau secara Alkitabiah orang-orang Nazaret atau orang yang dinasarkan sesuai dalam Hakim-Hakim, itu adalah orang Nazaret, itu orang yang harus rambut gondrong. Dan kita semua belum tahu, nanti pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melihat rupa, oh ini Tuhan Yesus gambarnya begini. Apakah bentuknya seperti lukisan? Kita belum tahu sekarang ya. Nanti setelah itu kita bisa tahu. Dan dalam Petrus 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua, Kristus menyatakan dirinya, kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Karena sekarang kita belum tahu keadaannya sebenarnya. Mungkin dalam mimpi atau apa. Tapi kalau pada waktu kita nanti sudah mati dan kita melihat dia. Karena di mana Yesus ada, kami pun berada. Orang yang percaya Yesus akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Oh haleluya. Ya, kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Yesus itu ganteng atau muka pas-pasan. Kita kan sekarang belum tahu. Nah, mungkin teman-teman lain ketawa. Pak Bom bilang Nah. Jadi Tuhan Yesus itu nanti kita berpikir bahwa dia rambut panjang atau rambut pendek. Apakah wajahnya sama dengan yang di kalender-kalender yang kita lihat? Kita kan belum tahu. Nah, kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Itu yang disampaikan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Nah, kedatangan Kristus yang kedua sepenuhnya itu adalah pengharapan setiap orang Kristen. Ingat, kedatangan Yesus Kristus yang kedua adalah pengharapan untuk kita semua. Yang di rumah katakan amin, haleluya. Oke, Pak Bambang kutip dari Henry Chilson mengatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya ditampilkan sebagai pengharapan yang mulia bagi gereja. Bukan kematian atau pertobatan dunia yang menjadi pengharapan orang percaya. Tetapi menurut Alkitab, kedatangan Kristus yang kedua kalinya itulah pengharapan orang Kristen. Haleluya. Ini terima kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian Pak Bambang mengutip dari Anthony Hockman. Dalam keadaan yang pertama, Kristus telah menegakkan kerajaannya. Ingat, dalam keadaannya yang pertama, Kristus telah menegakkan kerajaannya. Pertama ya, menegakkan kerajaannya. Namun hal ini belumlah final. Sehingga ia akan datang kembali untuk menggenapi. Menggenapi kerajaannya tersebut. Dengan kata lain, meskipun kerajaan Allah di satu pihak telah hadir, namun di pihak lain masih akan datang. Kita sekarang ini hidup di antara kedua kedatangan tersebut. Kita melihat ke belakang dengan sukacita atas kedatangan Kristus yang pertama. Dan melihat ke depan dengan penuh harapan atas janji kedatangan kembali Yesus Kristus yang kedua. Ya, pengharapan Kristus yang kedua kalinya adalah aspek yang paling penting dalam eskatologi. Oke, mungkin yang baru bergabung malam hari ini, ya, Pak Bomo menyampaikan bahwa eskatologi adalah ajaran tentang hal-hal yang terakhir. Oke, tentang perjanjian kedatangan Yesus Kristus, tentang harapan ini, istilahnya yang pengharapan kita dalam perjanjian baru bahwa kedatangan Yesus yang kedua. Oke, jadi perjanjian baru
dalam eskatologi ya, itu istilahnya kalau perjanjian baru itu kita mengharapkan pengharapan Tuhan Yesus datang. Tetap kalau Tuhan Yesus datang, kita semua tetap bersama-sama hidup dengan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat dari sedemikian pentingnya, sehingga iman jemaat perjanjian baru didominasi oleh pengharapan, kita mengharapkan kedatangan Yesus Kristus. Setiap kitab perjanjian baru mengarahkan mata kita ke kedatangan Kristus Yesus. Kembali dan mendorong kita untuk senantiasa siap menjambut kedatangan. Jadi anak-anak Kristen ini selalu dalam pengharapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kalau anak-anak Kristen yang tidak mengharapkan kedatangan Yesus Kristus, berarti dia bukan orang Kristen. Yang takut mati, yang takut macam-macam, mulut mungkin masih bagabu, mulut masih batipu kiri kanan, yang takut mati, berarti orang itu belum tidak mengharapkan ya. Nah, jadi kalau kita memang sudah waktu, ingat ya, jangan mati bunuh diri. Ya. Oh kita semua juga akan mati, tapi tinggal waktu. Betul nggak tidak anak-anak Tuhan? Kita semua akan mati, tapi tinggal tunggu. Untuk itu kita selama masih hidup, kita berbuat yang terbaik. Kita melakukan firman Tuhan, dan kita memberikan apa sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dalam 1 Korintus 16, kita baca sama-sama. Okay. Dalam 1 Korintus, baca. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Nah, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kenapa Pak Bobom punya salam Maranatha? Shalom Maranatha. Nah, kata Maranatha itu bukan dari bahasa Yunani, ya. Maranatha itu artinya, dia punya artinya itu dalam bahasa Aramik, ya. Maranatha, mar, katanya dari mar, itu menunjukkan kepada laki-laki atau tuan, laki-laki. Kalau perempuan itu Marta, ya, Marta ya. Kalau digabung nanti Martanata. Tapi ini bukan Martanata. Maranatha itu adalah artinya Tuhan kami datanglah. Ya, Tuhan kami datanglah. Jadi itu dari bahasa Aramik atau mar ya. Kata dari Maranatha itu mar, Aramik, jadi laki-laki atau tuan. Jadi Tuhan kami datanglah. Haleluya. Jadi banyak yang sudah mulai tahu ya malam hari ini. Kemudian ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Ya, kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu Pak Bambang kutip dari Henry Thyssen. Kedatangan yang pertama dan kedua sering digabungkan dengan begitu erat dalam nubuatan perjanjian lama. Kalau kita baca perjanjian lama itu sama-sama dieratkan ya. Kedatangan anak manusia, lahir, langsung kedatangan anak manusia yang kedua kali. Itu sering-sering digabung satu kali ya. Sehingga sulit untuk mengemukakan ayat-ayat yang secara khusus atau membahas kedatangan Kristus yang kedua kali. Memang kalau dalam perjanjian lama sangat sulit kita bahas untuk kedatangan anak manusia yang kedua kali. Ya, itu banyak di kitab Daniel, Yesaya, kemudian Yeremia, macam-macam ya, masih banyak lagi. Kemudian dari William Moses and Stanley M. Hartford, lebih dari 300 kali kata-kata ya, atau 300 kali rata-rata satu ayat dalam setiap 26 ayat perjanjian baru mengacu kepada kebenaran kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kemudian Pak Bobo kutip dari Anthony Hockma, setiap kitab dari perjanjian baru mengarahkan mata kita kepada kedatangan Kristus kembali dan mendorong kita untuk senantiasa siap menyambut kedatangannya. Kita mulai dari Injil. Yang pertama kita buka dari Injil. Injil kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4. Oke? Kita buka dari Matius. Oke? Kita buka dari Matius 16.
Ayat yang ke-27. Kita perhatikan di sini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, anak-anak Tuhan yang saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Anak manusia akan datang, dia akan membalas perbuatan sesuai dengan perbuatan kita. Kalau yang kita hidup dalam Kristen tidak usah takut. Yesus kan yang menebus kita. Yesus yang menghapus dosa kita dalam arti menebus dan menanggung dosa kita di kayu salib. Dan dia datang sebagai apa? Yang istilahnya hakim yang adil. Masa kita sudah ini baru kita mau dihakim? Kan enggak. Apa yang dihakimi? Nanti. Penasaran kan? Nah, kalau orang yang tidak mengenal Yesus itu yang bahaya. Mati saja nggak ada, Pak Bom nggak baca di Alkitab, nggak ada dapat yang namanya nanti mati mereka pakai tubuh apa. Saya nggak dapat. Di Alkitab nggak ada. Yang ada Pak Bom dapat di Alkitab, orang yang hidup dalam Kristus mati akan bersama-sama seperti Yesus memakai tubuh kemuliaan. Itu dijelaskan ada. Jadi kita besok mati, kita bangkit punya tubuh kemuliaan. Bisa diraba, bisa dipegang, tapi bisa tembus tembok. Tubuh kemuliaan. Ya, tidak seperti mereka yang bilang apa, tubuh kemuliaan baru bisa kawin kiri kanan. Aduh, aneh-aneh aja. Emangnya sobi, mati, terus kembali lagi jadi daging. Aneh-aneh ya. Nah, kita buka lagi dalam Matius 24. Ya. Matius 24. Matius 24 ayat 42. Oke. Nah. Ayat Matius 24 ayat 42. Anak-anak Tuhan, mari kita baca sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya. Jadi dalam arti berjaga-jaga ini begini anak-anak Tuhan. Kita ini harus melayani Tuhan, ya, dalam arti Pak Bobom sudah berapa kali sampaikan bahwa tidak usah khawatir, hidup saja dalam nama Tuhan Yesus, bekerja dan berdoa, pasti diberkati, dan semuanya tidak menjadi kita jadi batu sandungan, ya, kita tidak menjadi anak yang suka melakukan kejahatan yang bagaimana, ya. Kita rajin-rajin berdoa biar setan jauh daripada kita. Dan jangan sampai kita menghujat Roh Kudus, kita lari ke tinggalkan Tuhan Yesus. Itu yang berbahaya. Kemudian kita buka dari Markus lagi, kita lanjut ya. Karena masih banyak ayat. Kita buka dalam Markus 14 ayat yang ke-62. Oke. Warna merah. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, kita lanjut dulu ya ke Lukas. Kita lihat ke Lukas, anak manusia, tentang anak manusia yang datang ini. Kita lihat Lukas 21 ayat yang ke-20 dan 28. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oh, haleluya. Ya. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir zaman, kalau kedatangan anak manusia, sekarang ini kan kita sudah mulai berjaga-jaga. Akhir zaman sudah mulai dekat, kita suatu saat kita berjaga. Haus akan firman Tuhan, rajin ibadah, rajin memuji Tuhan, melakukan pelayanan. Pelayanan apa? Bukan aja di gereja.
melayani orang yang susah. Nanti kita bahas ya tentang upah-upah itu, tapi nanti sesi kedua. Upah apa yang paling terbesar? Nanti tahap kedua ya. Malam hari ini belum. Kita ada sesi kedua. Panjang. Banyak panjang. Nah, kita belajar Alkitab ya. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Nah, kita baca sama-sama bahwa dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Kenapa anak-anak Kristen takut kekejaman? Bom nuklir mau jatuh, aduh Tuhan saya mati nanti saya tidak siap. Padahal saya belum mau mati, saya belum kawin. Ya, bom nuklir semua perang itu Uni Soviet dengan apa? Vladimir Putin dengan mau baku hantam tuh dengan Zelensky, nah siapa? Ukraina kan. Anak Tuhan sudah takut-takut. Aduh Tuhan, kenapa mau kiamat, mau perang dunia kecil? Justru kalau kita anak Kristen, kita semua punya pengharapan itu. Kapan Tuhan datang? Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa. Itu lagunya apa itu? Jadi anak-anak Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ya, bahwa dalam Yohanes 14 Yesus berkata, aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kita-kita ini. Dan Yesus akan datang untuk kembali membawa kita semua ini anak-anak Tuhan ke tempat Yesus. Jadi kita harus punya prinsip, punya iman bahwa Yesus di mana, kita di situ. Kalau Anda masih hidup sekarang, tidak mungkin bisa bertemu dengan Yesus. Karena dalam Wahyu 14 ayat 13, anak-anak Tuhan yang sudah mati beristirahat bersama-sama dengan Bapa di surga. Pada hari ini kita mati. Dwi tunggal, bukan tri ya, dwi tunggal. Roh, jiwa, naik. Karena ada ayatnya. Terus tubuhnya sabar dulu, akhir zaman. Nanti kan dibangkitkan. Janji Tuhan. Dan kita lihat tadi kita buka mulai dari Injil ya. Kita sekarang mulai buka di Kitab Para Rasul. Okay. Kita buka di Kitab Para Rasul, pertama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Kita baca ya. Nah, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, sampai di sini anak-anak Tuhan. Dulu Yesus naik ke sorga, murid-muridnya lihat. Nanti kalau Yesus datang, kita ini, kita melihat kan Pak Bom pernah jelaskan. Pada waktu trompet, tiba-tiba Yesus datang, anak manusia, kita lihat, rapture, kita terangkat. Tapi harus orang yang mati dalam kekudusan itu yang dibangkitkan dulu yang tubuh kemuliaan. Kita yang melihat langsung ganti tubuh kemuliaan. Karena bukan tubuh ini masuk kerajaan sorga. Ayatnya di mana? 1 Korintus 15 ayat 46 sampai 49. Ayatnya ada, tapi saya tidak tahu. Ayat saya cari-cari yang mengenai orang yang tidak percaya Yesus, lo mati dengan apa, bagaimana? Ya mungkin lo ada baku hantam di dalam kubur kah? Tidak tahu, karena mereka tidak dibangkitkan dulu. Enggak, mereka tidak dibangkitkan. Tidak. Orang mati terus orang. Nah. Kemudian Kisah Para Rasul, lihat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-31. Sama-sama baca. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya
Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, Yesus sudah mati, bangkit. Baru nanti yang mengadili siapa? Yesus. Masa Yesus mau datang mau patahkan salib dengan patahkan salib, mau bunuh babi? Pak Bobom saja punya tangan sudah bunuh babi berapa ekor? Aneh-aneh ya. Jadi anak-anak Tuhan, baca firman Tuhan jangan satu-satu. Baca dari baca, kembali lagi baca, putar lagi kembali baca. Terus nanti masuk di setelah Kisah Para Rasul, Roma baca, kembali Roma. Jangan cepat-cepat buru, udah habis kembali dulu ya. Jadi satu perikop baca lagi ulang, satu perikop baca ulang lagi. Supaya itu masuk di otak. Jadi kalau orang tanya, jangan tuh jadi orang biong, orang Manado bilang, "Biong mau nih, bogo-bogo." Jangan baca Alkitab, jangan lari-lari. Oke? Tadi dalam Injil sudah, kemudian dari Kitab Para Rasul sudah. Sekarang dari surat Paulus. Oke? Kita buka di Roma. Oke? Kita masuk di satu-satu kita buka Alkitab ya, kita belajar. Oke? Kita masuk dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah, Injil, Kisah Para Rasul sudah, sekarang masuk di surat-surat Paulus, terutama di Roma 18 hingga ayat yang ke-19. Kita baca. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Haleluya. Siapa yang tidak senang? Anak-anak Allah itu rindu dengan kedatangan Bapa. Sudahlah, harta apa kalau kedatangan Yesus? Siapa mau pikir? Kalau kita sudah hidup dalam Kristus, apalagi kita mau takutkan? Janji Yesus itu dahsyat, ya, kekal. Apa kita mau takut? Yesus di mana? Kita sudah dijanjikan. Tidak akan seperti anak yatim piatu yang ditinggalkan. Yesus yang datang menghakimi. Yesus datang menyelamatkan kita. Natal, Yesus datang untuk apa? Natal itu adalah kelahiran, menyelamatkan kita. Baru Yesus nanti yang menghakimi. Kita mau dihakimi lagi? Oh tidak, sabar. Sebentar kita lanjut ya. Oke. Kemudian dalam 1 Korintus 4 ayat yang kelima. 1 Korintus 4, surat Paulus di Korintus, 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. Oke. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, kalau kita lihat ayat ini bahwa Tuhan akan datang dan melihat anak-anak yang rindu akan kedatangannya. Karena Tuhan datang, semua ini kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Kalau orang lain tidak percaya Yesus, ya tidak akan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus ada di mana, biarkanlah mereka mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Beta. Ya, masa ada mau perubahan? Orang yang murid-murid Yesus, kita tanya murid Yesus siapa bersaksi dan mereka nggak tahu. Sedangkan kita semua ada surat. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Kamilah murid-murid bersaksi, kami yang melihat, kami yang meraba. Baru ada yang protes-protes dari negara Ukraina, tidak tahu apa-apa. Toh, datang ke Indonesia, bilang mereka tahu adat istiadat orang Toraja. Semua tahu orang Ukraina tahu. Aneh-aneh toh, simsalabim toh. Aneh-aneh. Ya. Kemudian Filipi 4 ayat yang kelima. Kita buka dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah,
Anak-anak Tuhan mulai sekarang berbuat baiklah. Kalau sudah di akhir zaman, kita harus berbuat baik. Yang bilang bukan Pak Bombong. Pak Bombong yang bilang, jangan bilang Pak Bombong bilang ini hamba Tuhan jadi begini. Oh tidak ya, ini ayat. Ya, Pak Bombong tidak ya, ini pelajaran loh. Akhir zaman ini. Nah, ayat yang kelima ya, Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bukan Pak Bombong yang bicara, ini firman Tuhan loh. Nanti bilang Pak Bombong bilang teori kemakmuran lagi. Ya sudah, kan? Kalau mau jadi orang yang pelit-pelit silakan, mau jadi orang yang jahat silakan. Pak Bombong menyampaikan saja firman Tuhan secara alkitabiah. Masih banyak ayat, masih ratusan. Pokoknya Pak Bombong punya malam hari ini terus sampai Pak Bombong melihat waktu 1 jam episode kedua ya. Pak Bombong tulis, karena ini banyak, masih ada banyak nih, 8 lembar. Masih ada lagi 4 lembar, jadi 12 lembar semua. Nggak bisa malam hari ini. Dia bertahap, tiga tahap kan. Oh, ada apa ya? Nah. Belajar Alkitabiah ya. Nah, teman-teman ya. Tadi sudah paham ya, eskatologi itu apa ya? Sudah paham ya? Nah, jadi dalam Kolose 3 ayat 4, oke kita baca ya. Kolose 3, kita buka semua surat-surat, ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, ya, kamu ditanda supaya bagus ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, jangan menyangkal Yesus di depan orang. Jangan karena mau anak perempuan yang tidak percaya Yesus, ngana batipu-tipu ngana. Orang tuanya tidak tahu, Tuhan tahu. Jangan menyangkal Tuhan Yesus. Kalau mau hidup bersama Kristus, nanti Tuhan menyatakannya. Oh, Tuhan Yesus menyatakannya. Itulah anak-anak Tuhan. Mereka telah menang. Jangan menyangkal Yesus. Ngoni menyangkal Yesus, dia juga menyangkal ngoni. Kitab yang membahas khusus tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, yaitu juga dalam kitab 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Kitab yang khusus ya. Kita berbicara tentang Alkitab yang khusus. Biasanya Pak Bom menjelaskan tentang khusus itu maksudnya kedatangan Tuhan ya. Yang mana Pak Bom saya pernah jelaskan dalam Matius 16 ayat 26 dan 27. Yesus berkata bahwa di antara kalian ini ada yang tidak mati pada waktu kedatangan anak manusia. Makanya Paulus yang diberikan hikmat, sehingga Paulus menulis dalam surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Oke, kita buka dalam 1 Tesalonika. Oke, kita buka di dalam 1 Tesalonika. Surat Paulus dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15. Oke. Nah, 15 dan 16 ya. Kita buka. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, jadi memang dalam surat Paulus di dalam surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika adalah surat yang khusus untuk akhir zaman. Tentang penjelasan, ya Paulus diberikan hikmat sangat luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di situ banyak dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Ya, kita lihat situ banyak para ahli tidak mengerti. Banyak orang, justru sampai sekarang banyak hamba Tuhan juga salah menafsirkan ayat. Banyak apalagi orang yang simsalabim abrakadabra, mana mau mengerti. Pak Bobo saja kadang-kadang belajar sampai berapa kali lipat baru bisa. Kita lihat ayatnya ya, apa yang dikatakan oleh Petrus ya, tentang surat Paulus.
Kita lihat ya, dalam 2 Petrus, oke. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 ya. Kita lihat baik-baik anak-anak. Kita baca. Nah, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu, perhatikan ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Untuk itu mereka membuat suatu Alkitab yang 2000 tahun sudah ditulis, setelah ratusan tahun kemudian mereka berkata begini, begitu, begini, karena mereka memutarbalikan dan mereka menuju kebinasaan bagi mereka. Itulah mereka orang-orang yang bodoh dan tolol. Sesuai nubuat Nabi Yeremia 4 ayat 22. Bukan kata Pak Bobo. Jadi kalau Anda yang belum paham Alkitab, Anda bukan kitab Anda, jangan berbicara Alkitab. Nanti Anda masuk ke sini, Pak Bobo tanya, nanti Anda begini, Di sini dia caranya sholat HBM 2 adalah siaran apologet Alkitabiah. Bukan membawa suatu dominasi dari gereja mana atau doktrin dari manapun. Ya. Jadi kalau Anda yang di seberang belum memahami Alkitab, baru mau masuk di sini mau ajar-ajar saya cuma bilang apa? A, E, U, E, O. Itu saja. Nanti saya tanya bingung-bingung. Ya. Jadi di dalam surat surat Paulus adalah penjelasan secara khusus di dalam surat 1 Tesalonika 1 dan 2 Tesalonika. Yang mana adalah pengharapan akhir zaman. Keadaan akhir zaman. Dan akhir zaman itu bagaimana? Pada waktu kita rapture, diangkat. Karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita semua adalah umat pilihan. Jadi tidak usah takut. Yesus akan datang. Dan kita semua. Abang-abang, anak-anak Tuhan. Semua kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di mana berada. Itulah janji Yesus. Amin, saudara-saudara. Di rumah katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Di rumah katakan amin. Haleluya. Nah, di dalam 2 Tesalonika, kita baca sama-sama ya. Di dalam 2 Tesalonika, kita baca dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-7 hingga yang ke-10. Kita baca sama-sama 7 hingga yang sampai 10. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi anak-anak Tuhan yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ada di tempat. Amin, saudara-saudara. Yang tidak percaya Tuhan Yesus akan dihakimi akhir zaman. Musnah, binasa, selesai, game over. ya. Haleluya, haleluya. Jadi anak-anak Tuhan, mau tunggu apa lagi? Yang belum bertobat malam hari ini, yang datang tuh Yesus Kristus. Bukan siapa, simsalabim dari mana datang, tidak ada. Bukan Vladimir Putin ke siapa, bukan. Joe Biden bukan dia datang, Yesus Kristus yang datang. Ingat anak-anak Tuhan? Ini baru 2 lembar, selesai. Sudah berapa? Semua 1 jam. Lalu masih ada 8 lembar lagi ya. Ya, itu tahap kedua. Besok juga. Nah, kita belajar Alkitab malam hari ini. So berapa ayat? Masih banyak sekitar 100 lebih lagi. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai ke 10, khususnya ayat yang ke-10. Nah,
Kita baca sama-sama. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Berarti iman yang menyelamatkan Anda. Iman Anda pada waktu Anda mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anda dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anda diselamatkan. Haleluya. Malam hari ini, tadi saya di WA sama Pak Nugroho. Pak Bobo, kapan saya dibaptis? Saya takut dunia semua kiamat. Anda sudah percaya, hari ini Anda mati ini pun, Anda belum dibaptis, Anda sudah ada bersama-sama Bapa di kerja di surga. Haleluya. Yang di rumah katakan amin. Ya? Jangan takut. Kalau Anda sudah percaya saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kenapa mesti takut? Belum tentu mati. Nuklir belum pecah di atas langit, ya belum. Kalau sudah pecah juga Anda tidak usah takut. Pada waktu ada lidah di lidah dan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9. Filipi 2 ayat 11. Bukan 2 Filipi ya, yang seperti Ustadz kayak nama yang belum. Orang lalu bilang salah leh. Su bilang salah lagi bilang biomo 2 Filipi. Mana 2 Filipi? Filipi 2 bro. Belajar dulu Alkitab ya. Kitab Anda pelajari saja. Dan Paulus katakan dalam surat 1 Timotius 6 ayat 14. Kita belajar sama-sama. Surat 1 Timotius 6 ayat yang ke-14. Nah, kita baca ya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, dengan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Turutilah firman Tuhan. Sehingga pada waktu Yesus datang, pada waktu hari kedatangan Yesus Kristus, kita yang percaya, rapture, terangkat. Orang yang mati dalam kekudusan, mereka dibangkitkan dulu dalam tubuh kemuliaan. Terus orang-orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita semua diganti dengan tubuh kemuliaan dalam 1 Korintus 15 ayat 46 sampai 49 kita terangkat sesuai dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15, 16, 17 kita terangkat sesuai janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 3 firman Tuhan semua ya dan amin. Haleluya. Yang di rumah percaya katakan amin. Akhir zaman kita semua punya pengharapan kepada Yesus Kristus. Untuk apa mau takut? Nuklir mau pecah, mau apa PMK. Surat Paulus kepada 2 Timotius. Kita baca 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Nah, kita baca ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Jadi semua anak Tuhan yang merindukan kedatangan Tuhan akan dikaruniakan oleh Tuhan mahkota yang adil, mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Anda berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau aku tinggal di dalam kamu, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja maka aku akan berikan kepadamu. Oh, haleluya. Melainkan juga kepada semua orang. Bom, Pak Imade, mungkin teman-teman semua yang percaya. Anak-anak Tuhan yang malam hari ini, selama ikut sholat TBM 2, anak saya, anak rohani, Naomi. Semua. Yoga. Yang sekarang sudah ganti nama Matius. Anak-anak Tuhan yang nama Markus. Kemudian Thomas, Yoga nama Thomas, anak-anak rohani saya. Sekarang hari ini ada Pak Slamet baptis berapa orang? Banyak sekali. Belum ada kirim video. Sementara saya masih menunggu. Sudah diselamatkan semua kita dalam kedatangan Tuhan. Kedua kali, akhir zaman, secara Alkitabiah. Kenapa kita mau takut? Mau takut nuklir mau pisah sudah ya? PMK. Kalau memang semua mati. Yang penting ngoni jangan bunuh diri. Masuk neraka itu.
Nah, di dalam surat Titus 2, kita lihat dalam surat Titus 2, ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa surat Paulus di Titus 2 ayat 13, penyataan kemuliaan. Perhatikan di sini, pengharapan yang kita penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Penyelamatan siapa akhir zaman? Yesus Kristus. Bukan Vladimir Putin atau Helsinki atau mungkin Shevchenko kah? Atau Joe Biden kah? Kasih pecah nuklir di atas Indonesia. Yesus Kristus. Oke? Amin saudara-saudara. Dan kemudian jadi surat-surat Paulus ini dipenuhi dengan pembicaraan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Kemudian kalau kita lihat dalam surat Ibrani, ya, kita baca, kita bongkar malam hari ini surat-surat mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai surat-surat Paulus, kisah para rasul dulu dan surat-surat Paulus. Nah, kita buka dalam surat Ibrani, oke? Ibrani 9, 9 ayat yang ke-28. 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yesus hanya mati satu kali, bro. Jadi Anda yang belum mengenal Yesus, jangan pikir bahwa Yesus datang menebus Anda lagi. Jangan berpikir bahwa nanti Anda mati dulu, baru nanti Yesus menginjil Anda dalam tanah itu. Jangan Jangan ikut-ikut pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh aja. Jangan sudah, Anda bilang, aku mau mati dulu, baru nanti kita mati dalam luar. Nanti Yesus datang menginjil Tuhan dalam kuburan. Ajaran mana itu? Jadi dalam Ibrani 9 ayat yang ke-28 bahwa Kristus hanya satu kali datang mengorbankan dirinya. Dia hanya datang lahir Natal dan dia mati dan dia bangkit untuk menanggung dosa-dosa orang yang percaya. Nah, Yesus katakan di salib sudah selesai. Jadi dosa yang sekarang, dulu, sekarang sampai selama-lamanya sudah ditebus, sudah selesai. Jangan mentang-mentang Anda orang Kristen langsung tidak minta pertobatan. Makanya Yesus itu katakan dalam Wahyu 3 ayat 19, kalau Anda memang sudah masuk surga, tapi kalau Anda kepala batu di dunia, kau kutegur dan kau kuajak. Anak-anak nakal. Wahyu 3 ayat 19. Ibrani 10 ayat 25. Mari kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Oke, baca sama-sama. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sudah pergi gereja saja. Ikut pertemuan gereja sudah. Tidak usah di rumah saja. Tidak mau melayani Tuhan. Makanya coba lihat Pak Bobo. Dibantu sama Pak Lobo, Pak Lidara. Habis semua mau melayani. Karena ini adalah upah yang terbesar. Anda juga menonton siaran kami. Nonton hamba Tuhan lagi. Lain. Meskipun tidak ke gereja ada Omikron. Dilarang oleh pemerintah. Ingat harus ikut aturan pemerintah. Roma 13 ayat 1-4, pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi kalau pemerintah kasih tahu, ya sudah ikut, no. Jangan Anda sudah penyakit, Anda jalan kaki banyak titik, kena penyakit, di rumah sakit, Dengar tuh pemerintah.
pemerintah, wakil Tuhan. Nah, jadi kalau ada akhir zaman begini, rajin berdoa, pegang Alkitab, nonton YouTube mungkin siaran mana, mungkin siarannya pendeta siapakah, kalau kita dari ini, pendeta ini, ikutkah? Nonton Gilbert Lomendong kah? Atau Bapak Sagala kah? Pendeta siapakah yang Anda punya senang secara Anda? Atau nonton Pak Bobom kah? Ya, baca firman Tuhan, baca. Mendekatkan diri kepada Tuhan akhir zaman. Yang bilang siapa? Bukan Pak Bobom, firman Tuhan Ibrani 10. Kita baca juga. Baca ulang, ya. Kita baca ulang. Akhir zaman, ya. Nah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kalau hari Tuhan sudah mendekat, rajin ibadah, rajin mengikuti firman Tuhan. Jangan ngana duduk cuma tidur saja. Jangan, susah 1 jam. Masih baru 2 lembar. Seberapa ayat? Sebanyak tuh. So buku semua tabale. Ibrani 10 ayat 37. Mari kita buka sama-sama. Ibrani 10 ayat 37. Buka sama-sama. Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Oh, haleluya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Nah, saudara-saudara terkasih, untuk itu sekarang kita harus berjaga-jaga di akhir zaman, ya. Sudah banyak, sudah penglihatan-penglihatan sudah mulai, ya. Nah, nabi palsu sudah ada, orang-orang sudah terasa bicara, sudah. Dan kalau kita lihat dalam surat Ibrani ini, ya, sampai saat ini surat Ibrani ini, kalau menurut Pak Bobom sih Paulus sih, tapi kalau menurut anak-anak Tuhan yang lain, bahwa surat Ibrani ini ditulis oleh para ahli sampai sekarang belum sepakat ya siapa yang menulisnya. Karena ada yang bilang Paulus, ada yang bilang Apolos, banyak yang lain juga Priscilla, Aquila, ya. Priscilla, Aquila, atau sesuatu surat yang dikatakan, atau bisa saja ada seorang imam yang menulis, seorang imam yang tidak mau menyebutkan namanya, ya. Dan para ahli, ya. Contoh para ahli dari Clemens dari Alexandria, menyatakan bahwa hanya Tuhan saja yang tahu siapa yang penulis kitab Ibrani ini. Dan memang kitab Ibrani ini sampai tentang penjelasan tentang Melkisedek ini, tapi kalau menurut Pak Bom selama ini nih Paulus, ya, kalau lihat dari surat-surat Paulus yang kita baca, ya. Jadi kita baca selanjutnya, by the way, surat Yakobus, adiknya Yesus, ya. Ini bukan Yakobus ini murid-murid Yesus, bukan, ya. Ingat, yang surat Yakobus ini bukan Yohanes punya adik, bukan. Bukan Yohanes punya saudara, bukan, ya. Ini Yakobus adiknya Yesus, oke? Surat Yakobus 5 ayat yang ke-8. Ingat ya, Yakobus bukan yang di luar Galilea. Kalau dari Galilea itu ini Yakobus. Petrus, Matius, Markus itu Yakobus yang dari Galilea. Bukan yang buku-buku dari sebelah yang tinggal di padang pasir itu. Bukan di negara luar Israel, ya. Ini bukan yang di Rusia, di Ukraina, bukan. Ini yang tulis surat-surat itu orang Galilea yang hidup bersama dengan Yesus. Saudara kandungnya Yesus, ya. Dia punya saudara, ya, dari Maria, saudaranya Ibu Maria, saudara tirinya, ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa ini dari orang seberang yang menulis, bukan, dari orang Galilea, oke? Yang hidup sama-sama dengan zaman Yesus, oke? Kita buka dalam Yakobus 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus katakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat.
adiknya Yesus, sudah mengatakan kedatangan Yesus sudah dekat. Nah, kita lanjut lagi di surat Petrus, rasul utama. Kita buka ya, di surat Petrus. Kita buka satu-satu semua. Surat rasul-rasul, surat Paulus, surat Petrus, Yakobus, kita buka semua, oke? 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Nah, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kemudian dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Siapa yang tidak mau menerima mahkota? Anak-anak Tuhan ada yang tidak mau menerima mahkota? Ibu Abre mau terima? Hah? Kalau mau menerima, lakukanlah pekerjaan anak-anak Tuhan. Yang di rumah semua mau menerima ya, mahkota agung ya, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan tidak dapat layu. Anak Tuhan, mulai saat ini, akhir jam. Jangan takut, jangan kendor. Lakukanlah yang terbaik. Firman Tuhan. Orang mau marah, orang mau benci, orang mau ludahi. Ingat, motonya Pak Bombo. Matius 5 ayat 11 dan 12. PNK. Lakukanlah hal itu. Matius 5 ayat 11 dan 12. Jangan kita jadi orang yang keras. Usahakanlah sabar. Kita dihina, dicaci maki. Ampunilah dia. Berdoalah bagi dia. Lukas 6 ayat 27. Berdoalah bagi orang yang menyakiti kita, dan upahmu besar di sorga. 2 Petrus, kita baca lagi dalam 2 Petrus. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Kita sama-sama baca. Warna merah. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kita baca ulang. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit dan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Haleluya. Saya percaya anak-anak Tuhan yang sudah menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus tidak berpikir mau nuklir pica kamu hangus-hangus PNK. Karena kita tahu Yesus ada di mana, kita ada berada. Yesus tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Anda pernah lihat anak ayam kalau ditinggalkan mamanya cari mamanya? Itulah mereka yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak tahu. Tiba-tiba begini negara papa mau lagi, aduh ketemu kemana? Aduh ketemu kemana? Aduh udah mati bagaimana? Apalagi kalau papa melihat ada orang Kristen yang ketakutan. Aduh bagaimana? Aduh tsunami. Ya toh. Sama ada orang pernah saya lihat. Ada Manokwari ini pernah gempa besar. Ada orang mengatakan begini, aduh Tuhan darah Yesus berkuasa, kenapa mau gempa-gempa begini kak? Kalau gempa-gempa saja, jangan bawa ajak-ajak kau teman tsunami datang-datang. Kalau gempa-gempa saja, tapi jangan ajak-ajak tsunami. Jangan ajak-ajak tsunami. Takut toh? Kalau gempa jangan ada ajak tsunami, karena takut. Kalau ada anak Kristen yang sudah menanti kedatangan Tuhan, takut. Tapi yang penting jangan bunuh diri. Itu bodoh namanya. Baru 2 lembar. Ini baru lembar ketiga. Jadi ini Pak Bom lihat sudah 1 jam. Ya. Pengajaran Alkitabiah secara secara kedatangan anak manusia. Ya, dalam arti akhir zaman. Kita buka dalam surat Rasul Yohanes. 1 Yohanes 2
ayat yang ke-28. Di sini perikopnya adalah anak-anak Allah. Yang di rumah katakan, saya anak Allah. Ingat, Yohanes 1 ayat 12. Engkau telah menang, Anda diberikan kuasa sebagai anak Allah. Galatia 5 ayat 1. Kemerdekaan orang Kristen. 1 Yohanes 4 ayat 4. Anak-anak Allah. Kenapa mesti takut sama nabi-nabi palsu? PNK. Oh, kalau Papa mau baca satu ayat, pasti tak ikat yang lain-lain. Makanya kalau Anda baca Alkitab, dimanapun Anda berada, bangun tidur, baca Alkitab, baca saja, satu ayat saja. Makan, satu ayat saja. Duduk di mana, menunggu. Daripada ngana duduk, contoh duduk di bandara, Anda baca Alkitab, cuma nonton chatting-chatting sama pacar. Aduh, say, lu di mana sih? Baca Alkitab, satu ayat saja. Cukup. Baca Alkitab. Jangan, halo saya, sudah makan ya? Paket nuklir pizza Rusia kirim. Aduh saya, sudah mau mati kita. Selamat jalan sampai ketemu di Romeo and Juliet, ketemu sampai di atas ya. Sudah aku kenal ngoni. Ya, aduh. Baca Alkitab juga. Ada Tuhan, bikin takut-takut deh. Semua bikin lagi Pak Bom. Tadi kemarin ada orang Pak Bom teman-teman dari Manado. Halo, shalom dengan Pak Bom. Mau nih orang Manado? Ada. Tapi itu orang Manado, orang Paldua dang. Orang Ngoni, orang Toraja. Tahu tuh, kita sudah hidup damai itu sudah 26 tahun. So begitu no pulang pergi Manado ya bahasa Manado no. So biasa kita teman-teman semua ya. Ku family pe keluarga semua orang Manado ya bahasa no. Ada orang Sangir berbicara. Ya Pastor Ngoni. Haleluya. Yesus sampai di mana juga tadi? Oh, baru sampai di 1 Yohanes. Oh ya, 1 Yohanes. Oke, baik. Kita buka lagi. Surat Yohanes, 1 Yohanes 3. Lihat, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-2. Oke, kita buka. Anda dulu ya, coba. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Yesus pada waktu dia mati, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Siapa yang dapat tipu mayat? Ya tidak ada. Begitu pula kita. Darah dan daging, 1 Korintus 15 ayat 50, tidak punya tempat di kerajaan sorga. 1 Korintus 15 ayat 46 sampai 49. Tubuh ayat 46. Tubuh duniawi memakai tubuh duniawi. Tubuh surgawi memakai tubuh surgawi. Kita anak-anak Allah yang diberikan kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Anak-anak Allah yang dipilih oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menurunkan anaknya yang tunggal untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita pada waktu kita mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus dijanjikan dalam Yohanes 14 ayat 3. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Anda percayakan hidup, saudara? Pasti. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus di rumah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kasih. Nah, dan kita baca lagi juga dalam surat Yudas. Surat Yudas, kita baca. Surat Yudas. Ya. Oke. Kita baca dalam surat Yudas ayat yang ke-14. Ya. 14 sampai yang ke-15 ya. Yudas cuma satu pasal. Juga tentang mereka, Henok. Keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan mereka semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa. Yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi kalau kita lihat
Coba kita lihat sekarang di YouTube. Orang-orang fasik, mereka bicara apa? Hina-hina Yesus toh. Yesus digantung di kayu salib. Epen kah? Yesus pakai kolor. Apa kah? Epen saja, biarkan saja. Kan orang-orang mau binasa itu. Tidak usah. Oh, nggak usah. Tidak usah kita mau berpikir ya. Karena Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Bom pulang. Berbahagialah kamu jika kamu aku dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi kita nih, nabi sebelum kita aniaya apa kan? Justru kita dianiaya, kita menerima upah yang besar dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ampuni, berkatilah orang yang menyakiti engkau. Dalam Wahyu 1. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Kita baca ulang. Lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata yang akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi nanti sekarang ini orang tukang maki-maki kiri kanan, mulut bakar rotak kiri kanan, menghina-hina dia. Setelah dia mati, besok dia lihat sudah tidak ada terlambat. Kalau kita dalam dunia kita bilang terlambat sudah. Lagu dunia lagi ya, karena orang-orang dunia harus dibicarakan lagu dunia. Semuanya telah berlalu. Halo, itulah orang-orang dunia dan pelagu yang binasa itu. So bikin di YouTube maki-maki marah-marah toh, so tahu tuh orang toh. Terpercaya, lebih percaya manusia serikot selanjutnya. Tidak percaya rasul-rasul itu. Yohanes, Petrus, Thomas, Matius, Markus, Lukas, tidak percaya. Percaya yang lain-lain orang-orang yang di Rusia sana. Vladimir Putin, Klitschko, Shevchenko. Jangan, Jo. Percaya murid-murid Yesus. So mati baru bilang, aduh, apa ya dulu Pak Bom suka tahu saya, itu terlambat. Tapi dalam nama Yesus, saya percaya dalam nama Yesus. Haleluya, malam hari ini banyak pertobatan, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Saya percaya hari ini mujizat terjadi. Markus 16 ayat, Wahyu 16, kita lanjut, Wahyu 16. Wahyu 16, Wahyu 16 ayat yang ke-15. Lihat. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Di sini bukan bilang kemaluannya apa. Jangan Anda pada waktu datang tidak mengenal Yesus. Tidak terdaftar dalam kitab kehidupan. Siapa nama lu? Adik alang air. Siapa nama lu? Tiger. Tidak percaya Yesus. Siapa namamu? Surip. Aduh, tidak percaya Yesus lebih apa lagi? So mendengar, bikin jo ngana ya. So bikin jo ngana ya. Kalau orang Belanda bilang bikin jo terus, lama-lama ngana tatoki, sadiki baru ngana piotok langsung jadi biong-biong. So sadar jo ngana ya. Yesus akan datang. Anda tidak mengenal. Dia juga tidak mengenal Anda. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Anak-anak Tuhan, perhatikan ayat ini dengan sangat jeli. Pak Bom ingin anak-anak Tuhan yang malam hari ini nonton, ya, secara alkitabiah, akhir zaman,
Hati-hati. Perhatikan ayat ini baik-baik. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Catat ya, perbuatannya itu nanti saya lanjut besok. Perbuatan apa saja. Ingat, malam hari ini belum selesai. Masih lanjut tahap kedua. Ya. Ini masih 3 lembar. Ini baru masalah, makanya nanti kalau khotbah mengenai Alkitabiah secara akhir zaman, 1000 tahun, 1000 kerajaan ya, 1000 tahun ya, itu, kerajaan 1000 tahun ya, itu bukan sebentar, Trinitas lama. Ini saja sudah baru separuh, udah 1 jam lebih, 1 jam 15 ya. Jadi dalam Wahyu 12 ya, Wahyu 22 ayat 12 ya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku dan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Anak-anak Tuhan malam hari ini kasih lingkar supaya nanti bisa paham. Pak Bomo ingin lanjutkan lagi kembali ya, dia punya ayat itu ya. Kemudian ayat 20, kita perhatikan ayat 20. Ayat 20, pasti anak Tuhan kan bertanya, upah apa itu? Hah? Itu PR, nanti Pak Bomo jawab. Oke, kita ayat yang ke-20. Kenapa warna merah? Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus yang akan datang. Jadi bertobat cuma nih. Soalnya tidak ada yang datang lagi. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu adalah pengharapan dari semua anak-anak Tuhan, khususnya pengikut Kristus sepanjang zaman. Mulai dari rasul-rasul sampai hari ini. Sampai orang terakhir sebelum Kristus datang. Ya, kalau mungkin kita sudah mati besok, belum akhir zaman, nanti ada lagi kita punya anak cucu ya, anak cucu yang ini. Ya. Kalau ada orang Kristen yang tidak percaya tentang kedatangan Kristus, mending dia cari, tidak usah percaya Yesus. Ya, ini Pak Bom ingatkan. Kalau ada orang Kristen yang tidak percaya dengan kedatangan Yesus, ya udah. Kristus juga datang untuk memberikan Anda undangan. Pak Bomo sudah kasih contoh kan dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi Yesus memberikan undangan, kau mau datang atau tidak? Kalau mau selamat ya syukur, kalau tidak ya sudah. Jangan punya pikiran bodoh seperti orang-orang pada zaman Petrus. Karena mereka tunggu-tunggu lama-lama Tuhan tidak datang, orang bersungut-sungut. Mereka mengklaim janji Tuhan itu bohong. Kita baca dalam 2 Petrus. 2 Petrus, kita baca ya. Nah, 2 Petrus 3. Ayat yang ketiga hingga keempat, kita baca sama-sama anak Tuhan. Terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia dijadikan. Coba lihat, orang-orang di Kristen yang dulu-dulu orang, apalagi yang di padang pasir ini, menghina, mengejek-mejek. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Saudara-saudara bagaimana? Sudah dinubuatkan ya? Ya sudah disampaikan bahwa jadi kita mesti takut. Ya kan saja di akhir zaman itu memang begitu. Karena mereka itu di manakah janji tentang kedatangan Yesus, di mana mereka punya janji kedatangan Tuhan, mereka anggap itu tidak benar. Ya udah, biarkan aja ya. Mau cepat atau lambat, ingat, mau cepat atau lambat,
orang Kristen harus punya pengharapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ingat tadi Pak Bomo ada sampaikan bahwa kasih lingkar ya yang tadi dalam Wahyu 22 ayat 12. Upah. Yesus menagih upah bagaimana? Ya. Itu yang harus dicatat, dilingkari sebentar Pak Bomo akan jelaskan. Oke? Yang keempat. Sedikit lagi ya. Nanti yang kedua besok. Pak Bomo kutip dari Anthony Hockma, jika umat Tuhan tidak lagi memiliki pengharapan, ingat, jika umat Tuhan tidak lagi memiliki harapan semacam itu, maka ada sesuatu yang salah secara radikal. Hanya hamba yang tidak setia yang digambarkan oleh Tuhan dapat berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang. Tuanku tidak datang. Contoh, kita buka dalam Lukas 12. Ya. Lukas 12. Okay. Nah, ini. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang. Lalu ia memulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Nah, biasanya orang berpikir pada waktu ya, contoh yang ini cerita ayat ini ya dalam Lukas 12, 45-46. Sekarang ini mereka kan melakukan buat kejahatan, mereka tidak tahu. Tiba-tiba coba kalau mama dia kerja sebagai ya kerja sama ada punya tuan, tiba-tiba dia melakukan kekerasan sama teman pekerja, dia tidak tahu kalau tuan datang. Coba kalau tiba-tiba dia bos datang, mana bikin apa? Nah, ya, supaya paham ya. Karena mereka kan tidak tahu kalau bos tiba-tiba datang, tuannya datang, apa yang terjadi? Anda memukul dia siksa sampai lebih parah, Anda justru nanti dikasih masuk. Kalau zaman-zaman dulu ya, mereka akan disel dan mereka disiksa sangat luar biasa menanggung hukumannya. Atau bisa juga jadi mereka, ya, bentar Pak Bowo baca ya ulang ya. Ya, dalam Lukas 12:45. Dan memang barangkali ada banyak alasan yang menyebabkan kita kehilangan pengharapan atau eskatologis. Tadi Pak Bowo sudah jelaskan. Apa itu eskatologis? Eskatologis yang mungkin baru bergabung malam ini, eskatologis itu adalah ajaran tentang hal-hal yang terakhir, tentang akhir zaman secara alkitabiah. Oke? Dan misalnya karena kebanyakan gereja sekarang terjebak ya, gereja-gereja sekarang banyak terjebak dan ajaran-ajaran sekarang kalau kita lihat ya, terjebak di dalam hal-hal materi dan sekuler ya. Banyak kita lihat gereja-gereja sekarang terjebak dalam materi dan sekuler sehingga minat terhadap kedatangan kedua Tuhan sudah mulai memudar. Ya banyak mereka sudah mulai kurang-kurang ya, sudah akhir zaman ya. Bisa pula karena banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi mempercayai kedatangan Kristus kembali secara harfiah. Jadi banyak orang yang sudahlah kita hidup begini. Coba kita lihat di Eropa ya, kayak di Belanda seperti kakak Nona katakan ya. Nah. Atau bisa jadi mereka mempercayai kedatangan Kristus kembali secara harfiah, tetapi beranggapan bahwa hal-hal itu hanya akan tiba di suatu masa mendatang yang jauh dari kehidupan saat ini. Banyak orang berpikir bahwa belum tentu kiamat, pasti masih lama ya. Jadi senang-senang dulu, happy-happy senang dulu. Nanti setua baru bertobat. Aduh kasihan ya tiba-tiba ngoni mati, mendapat Injil di kuburan. Aneh-aneh saja. Apapun alasannya, hilangnya kesadaran tentang dekatnya kemunduran rohani yang sangat serius. Jadi kalau ada kita lihat ya, jadi fungsinya kita, Pak Bomo beserta teman-teman, Pak Lobo, Pak Lidara, kita di sini memberikan penguatan iman, ya, pelajaran khotbah, habis itu kita dialog, diskusi, penguatan iman. Jadi apapun yang belum diajarkan atau belum disampaikan di gereja, kita sampaikan di sini. Semua tidak ada rahasia untuk firman Tuhan. Kita saling mengajar, ya, memberitakan firman Tuhan. Disinilah kita bercerita, kita menyampaikan apa yang kita punya kelebihan, Pak Bowo punya kelebihan, Pak Lidara punya kelebihan, Pak Lobo punya kelebihan, Pak Jeki, Ibu Sofiatul, semua teman-teman punya kelebihan, kita curahkan untuk dalam pengajaran secara alkitabiah untuk umat Kristen, anak-anak Allah.
Demikian firman Tuhan di malam hari ini. Nanti besok Pak Bobom lanjut di seksi kedua. Istilah yang artinya Pak Bom akan mulai dengan istilah yang berkenan dengan kedatangan Yesus Kristus. Ya, besok kita lanjut dengan istilah. Pak Bom kasih tanda dulu ya. Besok ya. Besok Pak Bom akan lanjut dengan istilah yang berkenan dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua, atau nanti Pak Bom mulai dari apokalipsis. Ya, ini anak-anak Tuhan yang jelas ya, anak-anak sekolah teologi sudah tahu kalau Pak bicara masalah apokalipsis yang biasanya yang muncul di dalam ayat-ayat Alkitab. Ya, apokalipsis. Ya, anak-anak Tuhan pasti yang sekolah teologi pasti mengerti. Ya, kalau yang belum tahu, penasaran, besok ya, kita lanjut. Haleluya, haleluya. Masih banyak dong. Berapa lebarin ya? Om siapkan ya. Dan besok kita lanjut. Pak Bom akan jelaskan. Masih sambung kita berlanjut karena malam hari ini sudah 1,5 jam. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapak, kami bersyukur di hari yang sungguh baik ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan kesehatan. Hingga saat ini kami masih boleh bernapas dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak kami semua bersama-sama dalam membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan masih tetap ada terus di dalam hati kami. Dan kami boleh menerima dengan sukacita, dengan damai di hati. Dan bolehlah biar firman Tuhan ini menjadi iman kekuatan kami di akhir zaman ini Tuhan. Biar tetap kami rajin terus membaca firman-Mu dan kami semua mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah kami semua menerima berkat damai sejahtera sukacita. Dan kami boleh menyampaikan kepada saudara kami. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami semua berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya katakan amin.